Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-syekh al-alama Kiai al-Hajj Ali Ma'sum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumi wa asrari fid darain amin ila an qala wa amma jawazu tawassuli bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam minal awliya was salihin. Dan adapun tawassul kita kepada selain Rasulullah, tawassul kita kepada para nabi, para anbiya, dan juga para aulia, dan juga para orang-orang saleh, juga ada riwayatnya. Ma rawahul Bukhari fi sahihi an Anas radhiyallahu an Umar bin Khattab. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena idza quhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengalami paceklik, mengalami kemarau, beliau istisqa, meminta hujan bil Abbas ibni Abdul Muttalib, tawasul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, dan beliau berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Qala fayusqawna. Doanya Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu kami ketika meminta hujan, ada kesulitan, kemarau, kami bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau pun memberikan hujan kepada kami. Dan sekarang ya Allah, kami meminta hujan bertawassul lewat pamannya, yaitu Sayyidina Abbas bin Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Fasqina, ya Allah, berikan kami hujan. Qala, Sayyidina Umar berkata, fayusqawna, langsung mereka diberikan hujan. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di saat beliau itu istisqa bil Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada orang-orang, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yara al waladu lil walid faqtadu bihi fi ammihi al Abbas wattakhuduhu wasilatan ila Allah. Jadi Sayyidina Umar ini mengatakan kepada orang-orang, manusia, bahwa Rasulullah itu melihat Sayyidina Abbas seperti anak melihat bapak, seperti anak melihat orang tuanya. Karena Rasulullah SAW cinta dengan Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Wattakhadhuhu wasilatan ilallah. Jadikan beliau perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan Sayyidina Umar ini merupakan hujjah. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu hujjatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qala fi haqqihi law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Bahkan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak an Uqbah bin Amr al-Juhani radhiyallahu an. Beliau mengatakan, law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Jika seandainya ada nabi setelah saya Umar lah yang menjadi nabi. Luar biasa radhiyallahu taala anhu warḍah. Bahkan juga ada satu riwayat Al-Imam At-Tabarani fil Kabir an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Kalian ikutilah bil ladaini dengan dua ini setelah saya. Siapa? Abi Bakar wa Umar. Fa innahuma hablullahil mamdud wa man tamassaka bihima faqad tamassaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha.
Jadi siapa orang yang berpegang teguh dengan sahabat Abu Bakar dan Umar, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Wa inna mastasqa Umar radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu an wa lam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyina linnasi jawazal istisqa'i bi ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dzalika la haraj. Nah, ini ilatnya. Kok kenapa ya Sayyidina Umar bin Khattab tidak tawasul melalui Nabi? Kok kenapa Sayyidina Umar ini tawasulnya kepada Sayyidina Abbas? Kok kenapa nggak langsung kepada Nabi? Nah, ini apa sih tujuannya? Tujuan Sayyidina Umar untuk menerangkan kepada orang-orang diperbolehkannya kita istisqa atau bertawasul kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dalilu jawazi tawassuli bi ghairihi aidan ma dzukira fil ajwibatil makkiyah naglan an minhajis sa'adah. Dan adapun dalil diperbolehkannya tawassul kepada selain Nabi juga disebutkan di dalam fil ajwibatil makkiyah naqlan an minhajis sa'adah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Tawassullah kalian semua kepada saya, wa bi ahli baiti, dan juga dengan keluarga saya, ilallahi, kepada Allah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Karena sesungguhnya tawassul kepadaku dan juga tawassul kepada ahlu baitku itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Jadi enggak mungkin tertolak orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan juga kepada ahli baitnya. Karena ini sabda Nabi yang ngomong, bukan kita. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mana qala Ibnu Jamaah fi kitabih Unsil Muhadarah an Ali bin Maimun qala sami'tu Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrih fi kulli yawmin zairan fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain wa ji'tu wa sa'altullaha al-hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi Imam Syafi'i juga selalu bertabarruk dengan Sayyidina Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan bahkan setelah wafatnya beliau, setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i jika ada satu hajat, ada keperluan, ada satu kepentingan, beliau langsung datang ke makamnya Imam Abu Hanifah. Terus saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jauh dari situ hajat saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Hajar fil Khairatil Hisan. Imam Ibnu Hajar berkata fil Khairatil Hisan, kana al-Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu yaji'u ila dharihihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah ta'ala bihi fi qadai hajati. Jadi ini dilakukan oleh kita punya imam-imam, Imam Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Syafi'i setiap kali ada keperluan, ada hajat, beliau datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Dan di situ mengucapkan salam ke makbarahnya Al-Imam Abu Hanifah dan juga bertawassul kepada Imam Abu Hanifah. Meminta kepada Allah dengan tawassul kepada Al-Imam Abu Hanifah untuk supaya hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bertawassul dengan Imam Syafi'i. Wa ukhbira an ahlal maghrib idza kanat lahum hajah yatawassaluna ila Allah bil Imam Malik wa lam yunkirhu al Imam Syafi'i bal saddaqahum fi. Bahkan orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko, jika mereka memiliki hajat, keperluan, ada kepentingan, mereka bertawassul kepada Allah dengan lewat Al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i ketika mendengar itu tidak mengingkari, bal saddaqahum, bahkan membenarkan perbuatan mereka. Ini luar biasa. Begitu juga Al-Imam Abul Hasan Asyadzili qaddasallahu ruhah. Beliau berkata, "Man kanat lahu ilallahi hajah wa arada qada'aha falyatawassal ilallahi ta'ala bil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu." Al-Imam Abul Hasan Asyadzili beliau mengatakan, siapa orang yang memiliki hajat, punya kepentingan, punya keperluan, dan menginginkan agar supaya hajatnya ini cepat digabul oleh Allah, diselesaikan, maka bertawassullah kepada Allah dengan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, man yutawassalu wa yutabarraku fi hayati yutawassalu wa yutabarraku bihi fi ba'da mamatih. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang ditawasuli dan juga diambil berkahnya di saat hidupnya, maka ditawasuli juga dan diambil berkahnya juga setelah meninggalnya. Luar biasa. Bahkan dikatakan di sini Asy-Syaikh Al-Alamah Kiai Haji Ali Ma'sum menukil kalamnya Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi amin. Apa kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Yang bagi lizair idza zara qubur salihin an yatma'inna indaha wa yastakthira minal istighfar wa du'a ilahum wa tarahum alaihim wa yaqra' ma tayassara minal Qur'an wa yuhdi thawabahu ilaihim falyukthir minad du'a indaha fa inna minhum man yakunu du'a inda qabrih mustajaban wa qad juriba dzalika hatta anna ahli Baghdad yusammuna qabra Sayyidil Imam Musa Al-Kadhim ibn al-Imam Ja'far As-Sadiq at-Triyak al-Mujarrab ay listijabati da'wat wa inkishafil muhimmat wa kadzalika qabru ma'rufil kurhi yusamma bidzalika wa huwa bi Baghdad aydan wa katsiran ma li ahli Jawa minal muslimin alladzina yakunu du'ahum inda qabri ba'dil awliya alladzi dufina bi Jawa mustajaban fallahu ala kulli syai'in qadir wa fi hadzal qadar kifayah. Jadi berkata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sayugyanya bagi orang yang berziarah, jika dia ziarah ke kuburannya para salihin, maka hendaknya dia tenang dulu di situ. Wa yastakthir minal istighfar, juga memperbanyak istighfar dan doa untuk mereka, para aulia, para salihin. Wa tarahum alaihim, meminta rahmat kepada Allah atas mereka, dan juga membaca sedikit daripada Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan itu untuk mereka. Falyuksir minad du'a indaha, dan memperbanyak doa di makbarah salihin. Fa inna minhum man yakunu du'a inda qabri mustajaban, karena sesungguhnya ada doa-doa, ya, fa inna minhum, maka sesungguhnya minhum, dari mereka orang-orang saleh itu, man yakunu du'a inda qabrihi mustajaban. Ada beberapa makbarah yang dimana kalau kita doa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok juri badalik. Dan ini mujarrab. Bahkan penduduk Baghdad mereka menamai kuburannya, makamnya Al-Imam Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq, itu menamainya Triaqal Mujarrab. Triaqal Mujarrab. Saking cepatnya kita kalau doa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga
kuburannya Ma'ruf al-Qurhi, al-Imam Ma'ruf al-Qurhi. Yusamma bidzalika wa huwa bi Baghdad aidan. Begitu juga sama makamnya al-Imam Ma'ruf al-Qurhi, orang-orang Baghdad juga menamainya At-Triyaq al-Mujarrab. Saking cepatnya kalau kita minta di situ, minta sama Allah di tempat itu, cepat diijabah. Dan juga bahkan banyak di Jawa juga orang-orang Islam, mayoritas muslimin, mereka datang ke makam-makam para salihin dan juga meminta kepada Allah wasilah beliau dan subhanallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan hujjah ahlus sunnah wal jamaah bahwa yang namanya tawassul kepada nabi atau para anbiya ataupun para aulia salihin itu semuanya tidak keluar daripada apa yang sudah pernah dilakukan oleh salaf kita yang saleh, baik pun daripada tabi'in dan juga para tabi'in dan juga para sahabat. Mereka melakukan itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya tawassul tidak keluar dari ajaran yang benar. Bagi yang mau tawassul, alhamdulillah ini semuanya ada dalilnya. Bagi yang tidak mau tawassul, silakan. Kalau memang mereka merasa dirinya mau minta langsung sama Allah tanpa bertawassul, ya silakan. Hanya saja jangan sampai mereka membid'ahkan, bahkan memusyrikkan orang-orang yang bertawassul. Karena yang kita minta, al-mas'ul wal mad'u, yang kita minta dan yang kita doa, panjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau ini sebagai perantara agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.